السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب القرآن. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى آخر الأيام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, jajaran pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia dan anugerahnya. Salawat dan iring salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kita semua yang ada di sini termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di bulan yang lalu kita sudah mengkaji surah Al-Lahab atau surah Tabbat. Nah, sekarang kita akan mengkaji salah satu surah yang paling populer selain surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini mayoritas ulama berpendapat turun di Mekah atau Makkiyah, turun sebagai jawaban atas pertanyaan sementara kaum musyrikin yang ingin mengetahui bagaimana Tuhan atau Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad, karena mereka menyangka bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad itu mirip atau serupa dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Maka kemudian Allah menjawab dengan ayat dalam surah Al-Ikhlas ini, ya, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Ada juga yang berkaitan, riwayat yang lain menyatakan ayat ini berkaitan dengan pertanyaan orang Yahudi di Madinah. Jadi inilah yang menyebabkan kemudian sebagian ulama mengatakan surah ini Madaniyah, ya, tetapi bahwa tidak harus ayat ini turun di Madinah walaupun menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, karena bisa jadi ayat ini sebenarnya turun di Mekah, cuman menceritakan tentang apa yang terjadi di Madinah, ya. Jadi ketika Rasulullah mengajak kepada Allah, ya, maka kemudian mereka menjawab, Allah itu bagaimana, ya, seperti apakah? Apakah emas, perak, permata, atau kayu, atau batu, ya. Itu yang kemudian ditanyakan oleh orang-orang Yahudi. Maka kemudian Allah meminta Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada mereka. Namanya menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, dalam tafsirnya, tafsir Ar-Razi itu, ya, itu konon menyebut ada 20 nama, Pak, ya. Jadi nama dari surah Al-Ikhlas itu ada 20, ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Di antaranya misalnya ada mengatakan surah At-Tafrid, dari kata fardun, artinya mengesahkan Allah, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan surah At-Tajrid, ya, apa? Penafian segala sekutu Allah, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan An-Najd, ya, An-Najat atau An-Najat, An-Najd, ya, atau An-Najat, ya, keselamatan, ya. Ada juga yang mengartikan atau menamakan Al-Wilayah, kedekatan kepada Allah, ya, ini kedekatan di dunia dan akhirat. Ada juga yang mengatakan surah Al-Ma'rifah, surah tentang pengetahuan terhadap Allah. Ada juga yang menambahkan surah Al-Jamal, keindahan karena Allah Maha Indah. Ada mengatakan surat Al-Qasas, bukan Qasas, Qasai, bukan Qasai, Qas, ya, susah namanya. Surah Al-Qasas, ya,
penyembuhan dan dari kemusyrikan. Nah, juga ada yang mengatakan surat Al-Mudzakkirah, pemberi peringatan, surah As-Samad, surah Al-Aman, dan lain sebagainya. Nah, namanya begitu banyak, Pak. Ya, karena memang fadilah dan keutamaan dari surah Al-Ikhlas ini sebagaimana namanya itu. Ya, orang kalau pengen selamat dunia akhirat, ya bacalah surah Al-Ikhlas dan amalkan isinya, pasti selamat. Ya, karena isinya adalah tauhid, isinya adalah mengesahkan Allah. Ketika orang mentauhidkan Allah, pasti selamat. Ya, kalau orang kepingin mendapatkan keindahan, ya, keindahan apapun, ya, yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat, maka perbanyaklah membaca surah Al-Ikhlas ini. Kalau orang ingin dekat kepada Allah, ingin lebih intim dengan Allah, maka sering-seringlah membaca surah ini. Karena ini adalah surah yang dalam tanda kutip, ya, betul-betul Allah yang dibicarakan, tidak ada yang lain. Ketika Allah dibicarakan, Allah diucapkan, Allah diingat senantiasa, tidak menyebutkan yang lain, tidak ada pihak-pihak yang lain yang disebutkan di situ, yang diingat di situ, maka siapapun, ya, kita juga sama, ya. Kalau istri kita nyebutnya kita doang, ya, kita terus itu kan, ya. Nggak ada yang lain, bang, selain abang, ya. Maksudnya selain abang yang jelek kagak ada, abang doang gitu, ya. Abang mau jelek diri gitu, tapi aku cinta kok. Nah, belakangnya ini yang bikin kelepek-kelepek gitu kan. Nah, jadi nggak jadi marah gitu kan. Nah, jadi ketika seseorang saja misalnya, ya, disebut-sebut terus di satu tempat, karena yang menyebut itu suka, ya, pasti akan ada apresiasi, akan ada balasan dari yang disebut-sebut itu. Ini Allah disebut dari awal sampai akhir, apalagi terus menerus, ya. Maka jelas orang yang menyebut ini akan mendapatkan tadi yang banyak disampaikan itu, akan mendapatkan wilayah atau kedekatan wali, ya Pak, ya. Wali itu kan artinya dekat, ya. Ya, orang yang menjadi kekasih Allah karena kedekatannya. Ya, ingin jadi wali, ya banyaklah membaca surah Al-Ikhlas, ya. Ya, tapi bukan hanya dibaca saja, tentu saja dicerna maknanya, dihayati, kemudian diamalkan, ya. Itu pasti jadi wali, ya. Sebab apa? At-tajrid juga maknanya hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Tajrid itu apa? Mengesampingkan yang lain, ya. Saya pernah cerita belum, ya? Ada seorang yang ada yang pengen cita-cita jadi wali nggak? Ya. Sudah jadi wali semua, ya? Wali-wali daya, ya? Wali murid, ya? Oh, ini belum nih, ini muridnya wali. Kalau itu wali murid, ini muridnya wali. Jadi bapaknya wali. Ya. Jadi kalau ingin cita-cita jadi wali, ya, itu ada kisah menarik, ya. Ternyata yang digambarkan selama ini, ya, itu tidak sesulit yang terjadi dalam kisah ini, ya. Walaupun tentu saja begitu kita mengalaminya sendiri ternyata sulit juga gitu. Nah, jadi ada seorang dari kalangan Bani Israel di masa Nabi Musa. Orang ini kerjaannya setiap hari, ini diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ya, karya Imam Al-Ghazali, ya. Jadi orang ini kerjaannya itu bikin onar, penjahat kelas paus bengkak, Pak. Ya. Kalau paus bengkak itu luar biasa besar, ya. Udah bengkak hamil lagi gitu, ya Pak, ya. Lebih besar lagi gitu, ya. Jadi penjahat yang tidak ada tandingannya, semua orang takut kepadanya. Bukan hanya jahat tapi jawara juga, Pak. Nah, setiap hari itu bikin onar, bikin resah, bikin masalah di tempat dia tinggal. Sampai kemudian orang-orang di mana penjahat tersebut tinggal itu akhirnya sepakat untuk istighatsah, Pak. Istighatsah, mohon kepada Allah agar dihindarkan dari mara bahaya, malapetaka orang ini. Jadi boleh kok, Pak, bukan hanya setan yang
usir ya dari diri kita. Nah, tapi setan dalam bentuk manusia kadang-kadang jauh lebih konkret Pak, lebih real gitu, lebih faktual, lebih bahaya Pak, karena wujudnya ada ya. Kalau setannya kan kita nggak lihat Pak ya. Kalau setan wujud manusia itu yang dilihat ya. Nah, akhirnya mereka semua istighatsah ya, memohon kepada Allah agar dihindarkan dari mara bahaya malapetaka orang ini. Karena yang memohon satu desa Pak, Allah kemudian mengabulkan, karena memang mereka butuh banget ya. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, Musa, tolong, itu ada penduduk satu wilayah memohon kepadaku dihindarkan dari mara bahaya seorang penjahat yang tinggal di situ, yang mereka tidak bisa menangani. Silakan kamu datang ke tempat itu, usir orang itu. Kira-kira kenapa Nabi Musa yang diminta Pak? Kalau Nabi Harun kira-kira gimana? Ditonjok sama orang itu karena jawara Pak. Tapi Nabi Musa jawaranya jawara. Mau adu tonjok oke. Sekali tonjok mati kok. Bukan hanya KO Pak, sekali tonjok mati Nabi Musa. Datang ke orang itu, takut orang ini sama Nabi Musa, tahu kan, wah ini jawara, dia lebih jawara dari saya ini. Takut, akhirnya pergi, diusir oleh Nabi Musa. Diusir ke tempat yang lain, bikin orang lagi sama, nggak kapok ini orang, sama persis kelakuannya, sama seperti ketika dia tinggal di tempat yang pertama. Penduduknya lagi-lagi memohon kepada Allah sama seperti penduduk di tempat yang pertama. Akhirnya Allah berfirman lagi, Musa, orang itu ternyata nggak kapok, usir lagi ya, dari tempat dia tinggal. Nabi Musa datang lagi, diusir lagi ya, takut dia kan. Berulang-ulang orang ini pindah tempat, bikin onar lagi, pindah tempat, bikin onar lagi ya. Ternyata ada yang model-model begitu Pak ya. Orang yang memang sudah bisa jadi ya, itu yang namanya kejahatan sudah jadi hobi Pak ya kan. Kalau sudah jadi hobi susah Pak ya. Bukan hanya sekedar akhlak. Kalau akhlak kan budaya, tapi ini hobi, kesukaan lah susah. Makanya hati-hati ya, kalau hal-hal yang berbau maksiat kan enak gitu melakukannya, jangan sampai jadi hobi, repot itu. Nah, sampai akhirnya diusir oleh Nabi Musa, diusir lagi, sudah tidak ada lagi tempat yang mau menerima orang ini. Setiap diterima diusir terus oleh Nabi Musa. Akhirnya apa? Orang ini pergi ke suatu tempat gurun padang ya, gurun pasir, di mana di situ jangankan manusia, burung-burung saja nggak ada, saking gersangnya. Dia kemudian sampai di tempat itu ya, sampai di situ kemudian dia sakit, nggak nyentuh makanan, nggak ada air ya, sakit loh. Nah rupa-rupanya sakit inilah Pak jadi wasilah. Di situ dia taubat Pak. Nah, makanya kadang-kadang orang itu perlu sekali-sekali disentil ya, sakit ya yang parah, sakit parah ya. Dia di situ kemudian bertaubat kepada Allah, baru menyesal setelah sekian lama ya dia melakukan kejahatan. Baru ketika dia tidak bisa melakukan apapun, dia baru sadar bahwa dia itu tidak bisa melakukan apapun aktivitas kecuali Allah yang izinkan. Maka kemudian dia menangis memohon ampun kepada Allah sejadi-jadinya. Ya Allah, kata dia, Engkau telah memutuskan hubunganku dengan istriku, Engkau telah memutuskan hubunganku dengan anak-anakku, Engkau telah memisahkan aku dari ayah dan ibuku dan dari semua tempat tinggal di mana aku tinggal karena kelakuanku. Kata dia, ya Allah, ya Tuhanku, silahkan Engkau putuskan, Engkau pisahkan aku dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Silahkan Engkau pisahkan aku dari mereka, tetapi jangan pisahkan aku
jangan putuskan aku dari rahmat dan kasih sayang-Mu. Ini doanya, Pak. Saat dia sendirian di satu tempat, tidak ada makanan, tidak ada apapun, tidak ada manusia, burung pun nggak ada kecuali burungnya sendiri. Di saat itulah kemudian orang ini berdoa dengan doa yang menggetarkan langit, Pak. Langit ketika itu kemudian tergetar karena dia berani mengambil satu keputusan besar di dalam hidupnya. Orang ini mengatakan, silakan engkau putuskan, engkau pisahkan aku dengan seluruh makhluk, tapi jangan pisahkan aku dari rahmat dan kasih sayang-Mu. Allah kemudian berkenan mengutus seorang malaikat, ya. Sosok malaikat turun, ya, menemui orang ini dalam wujud bapaknya. Persis dibuat wujudnya sama, baunya sama persis. Si orang ini kaget, tuh bapak, senangnya luar biasa, bapaknya datang. Ya Allah, lagi sendirian Pak ya, sekarat mau mati, nggak ada siapapun di tempat yang asing, padang pasir begitu ya. Datang orang yang kita cintai, kira-kira gimana Pak? Wah, senangnya luar biasa. Ternyata rahmat Allah tidak berhenti hanya sampai di situ. Allah kemudian utus bidadari dari surga. Hai bidadari, turun, temui orang itu, rubah wujudmu jadi ibunya. Turun jadi ibunya. Wah, tambah nangis orang ini, nangis bahagia. Karena dalam situasi di mana dia butuh sekali kasih sayang orang-orang yang di dekatnya, ternyata ibunya datang. Menangis, dia menangis bahagia dan juga tangisan penyesalan. Mengapa aku selama ini berbuat jahat? Mengapa aku selama ini berbuat kemungkaran? Ya karena memang dicerupakan seperti ibunya, sama persis. Orang ini nggak nyangka bahwa itu adalah bidadari. Tahunya dia adalah ibunya. Kira-kira selesai? Belum. Allah turunkan lagi bidadari yang lain. Bidadari, turun sana, temui orang itu, rubah wujudmu menjadi istrinya. Ditemui istrinya, ya Allah. Kira-kira gimana Pak? Orang sakit di rumah sakit aja ya Pak ya. Ya, kalau ditemui mantan pacarnya, waduh ya, senengnya minta ampun. Ya. Istrinya yang gitu kan, ya. Di belakang sambil gini kepel-kepel ya. Yang ditengok mah seneng-seneng aja gitu. Apalagi mantan yang pertama ya. Waduh ya, yang pertama kan susah ya, dilupakan gitu ya. Datang gitu. Ini istrinya datang Pak. Tambah nangis, tambah bahagia orang ini. Dia katakan, ya Allah, seandainya saat ini engkau ambil nyawaku, aku ikhlas. Karena orang-orang yang aku cintai sudah ada semua melepas kepergianku. Ternyata belum Pak. Rahmat Allah masih belum tuntas. Turun lagi beberapa gilman atau anak-anak surga yang kemudian dirubah wujudnya oleh Allah menjadi putra dan putri orang ini. Sudah lengkap, ibu, bapak, istri dan anak. Selesai Pak. Yang lain itu sudah ngontrak semua itu. Kalau bapak dan ibu kita sudah ada, istri dan anak kita sudah ada, itu kan sudah lengkap. Mertua itu nomor 50.000 Pak. Ya mertua namanya juga ya. Anaknya mau mertua ada ogah, ini kok ini. Ya awas tuh kalau gitu ya Pak, kalau kayak gitu Pak, mantu-mantu gitu ya, awas Pak, jangan kasih anaknya disegel aja Pak gitu ya. Nah, saat itulah kemudian orang tersebut, ya Allah ikhlas banget, aku bahagia sekali. Dia kemudian diambil nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, membaca kalimah tauhid dan rasa bahagia yang luar biasa karena menjelang kematiannya orang-orang yang dia cintai dan mencintai dia itu hadir semua. Matilah orang ini, wafatlah orang ini. Allah kemudian berfirman lagi kepada Nabi Musa, hai Musa,
kamu pergi ke satu gurun, urus satu jenazah. Kenapa? Karena jenazah itu adalah wali di antara wali-waliku, kekasih di antara kekasih-kekasihku. Urus dia sebaik mungkin. Jadi wali, Pak. Nabi Musa datang ke tempat yang ditunjuk, kaget dia. Ya Rabb, ya Tuhanku, ini kan biang kerok orang yang selama ini berkali-kali aku usir. Loh, kok sekarang jadi wali? Ceritanya gimana gitu? Nah, ya kan? Heran kan Nabi Musa. Begitu melihat orang, loh, ini kan biang kerok, biang onar, Bromo Corah, penjahat kelas paus bengkak hamil itu kan, ya. Kok sekarang jadi wali, jadi kekasihmu? Ya. Allah kemudian menjawab, hai Musa, orang ini telah melakukan satu hal yang banyak orang dan mungkin mayoritas orang tidak mampu melakukannya. Dia berani mengatakan rela, ikhlas diputuskan, dipisahkan dengan semua makhlukku, tapi dia tidak rela, tidak ridho, tidak ikhlas kalau diputuskan dari rahmatku. Orang ini pikirannya, hatinya, jiwanya berani dipisahkan dengan semua ciptaan Allah, tetapi orang ini mengkoneksikan pikiran, hatinya dan jiwanya hanya kepadaku. Bagaimana mungkin tidak jadi kekasihku? Betul nggak Pak? Ini surat Al-Ikhlas begitu Pak. Orang kalau sudah mengkoneksikan pikirannya, hatinya, jiwanya hanya kepada Allah saja, maka disebut surah At-Tajrid. Salah satu nama dari surah Al-Ikhlas, At-Tajrid itu tadi apa? Hanya Allah saja, yang lain itu tidak ada. Jadi wali Pak. Tapi sekalipun cerita ini kelihatannya mudah, prakteknya bisa nggak Pak? Prakteknya gampang apa susah Pak? Susah Pak ya? Ya? Wah, saya hanya Allah saja. Nih, duit 500 triliun. Hilang semua kemudian. Ya. Gampang memang mengucapkan, tapi mempraktekannya sulit sekali Pak. Ketika orang sudah mengkoneksikan semua yang ada dalam dirinya kepada Allah, yang lain itu tidak ada peluang, tidak ada celah baginya untuk pihak yang lain. Inilah yang terjadi misalnya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah juga kan. Ketika dilamar oleh orang-orang hebat, dia semuanya menolak, ditolak semuanya. Ketika ditanya mengapa, kata dia, hatiku sudah penuh dengan mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, dan karenanya tidak ada ruang sedikit pun untuk mencintai makhluknya. Jadi wali Pak. Ya Pak. Ini orang jadi wali karena itu tadi. Dia sendirian bahagia. Diuji dengan ujian ketika dia ada di padang pasir itu, dan ternyata dia kembali kepada Allah. Nah, kita kembali kepada surah Al-Ikhlas ini. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan di sini, ya, bahwa dengan ayat yang pertama, kita bahas satu ayat saja panjang ini Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya, huwallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa. Dalam Al-Quran banyak kata-kata qul, ya. Dan itu menunjukkan bahwa ini adalah firman Allah. Untuk menunjukkan itu, bahwa ini bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi ucapan Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya masa iya kalau ucapan Nabi Muhammad, katakanlah hai aku, ya, bagaimana itu? Kan nggak mungkin ya. Ya katakan berarti orang lain yang meminta saya mengatakan gitu kan. Nah yang menarik ini ada kata huwa. Qul huwallahu ahad, ya. Katakanlah huwa. Pak Farid pasti paham. Huwa itu namanya isim dhamir, kata ganti. Kata ganti itu untuk menunjukkan pihak yang diganti.
biasanya pihak yang diganti itu sudah disebutkan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, Ustadz Farid Mukhlason mengimami sholat, dia membacakan surah Asy-Syu'ara. Ya, ada dia. Tapi sebelum saya menyebut dia atau beliau, kalau beliau nanti terlalu sepuh, beliau belum sepuh ya, beliau apalagi begini ya, ini nanti kayak kakek-kakek, nenek-nenek, kasihan ya. Beliau masih 17 tahun kok ya, masih ABG ya. Jadi dia membaca surah Asy-Syu'ara. Saya menyebut kata dia setelah awal sebelumnya saya menyebutkan Ustadz Farid Mukhlason. Berarti kata ganti dia ditujukan kepada Ustadz Farid. Tetapi di sini ada nggak Pak kata Allah sebelumnya? Sebelum kata kul ada nggak Allahnya? Nggak ada ya. Nah ini kenapa ujuk-ujuk dia? Dia siapa? Nah ini yang akan kita bahas. Itulah gaya bahasa Al-Quran, sastra Al-Quran yang sangat tinggi Pak. Nggak bisa dipelajari hanya dengan melihat terjemah, hanya dengan melihat Google, hanya dengan melihat YouTube, apalagi YouTube-nya mohon maaf ustadznya mondoknya juga mondok di YouTube juga, ngajarnya di YouTube ya, pakainya upload ya, repot ini ya, mondok kok di YouTube ya, di Google gitu ya, di TikTok apalagi ya, mondok kok di TikTok gitulah ya, gimana jadinya ya. Nah ini Imam Asy-Sya'rawi misalnya dalam tafsirnya ya, Allah itu maha gaib tetapi dia nyata ya, nyata, maka disebut huwa ya, walaupun tidak disebutkan di sebelumnya ya, karena sekalipun gaib tapi nyata. Nyatanya apa? Jelas terlihat melalui ciptaannya ya Pak ya, ciptaannya. Jadi cukup hanya melihat ciptaannya, yang tidak terlihat itu menjadi nyata terlihat. Makanya nggak perlu pakai kata Allah ketika disebut huwa, otomatis itu akan mengarah kepada Allah. Apalagi nanti di belakangnya ada kata-kata ahad. Itu ahad itu satu-satunya sifat yang boleh ya disematkan hanya kepada Allah. Ya. Maka huwa di sini. Kenapa Allah tidak terlihat Pak? Ini ada perumpamaan ya dari para ahli tafsir ya. Kenapa Allah itu tidak terlihat? Sekarang Bapak dan Ibu melihat saya enggak? Melihat ya. Kenapa saya terlihat? Karena ada cahaya. Cahayanya kelihatan enggak? Tapi ada enggak? Ada. Tapi cahayanya yang menyebabkan, jangan lihat sumbernya, maksudnya cahaya yang memancar ke sini. Kelihatan nggak apa cahaya? Apa jangan-jangan muka saya bercahaya? Cahaya apa itu? Cahaya gelap gulita begini kok. Nah, jadi itu gambarannya. Cahaya Allah itu nur, nurun ala nur. Ketika cahaya memancar, ya, maka sesuatu yang disinari oleh cahaya itu semuanya terlihat. Tetapi cahaya yang menjadi sumber semuanya terlihat itu justru tidak terlihat, tetapi dia nyata ada. Ini perumpamaan yang menarik, walaupun tidak harus seperti itu ya. Tapi ini untuk mendeskripsikan saja, bagaimana nyatanya Allah itu, dan bagaimana Allah itu betul-betul tidak terlihat secara fisik tetapi nyata ya, bisa dilihat dari ciptaannya itu. Ini makna yang pertama ya. Kemudian ada juga ya yang memaknai misalnya ya, Imam Al-Qasimi ya, memahami kata huwa sebagai berfungsi menekankan kebenaran dan kepentingan berita itu, yakni apa yang disampaikan itu merupakan berita yang benar, yang hak, dan didukung oleh bukti-bukti yang tidak diragukan ya. Jadi ketika menyebut kata huwa ya, ini sebenarnya dalam rangka untuk
membuktikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semuanya, ya. Sehingga sekalipun tidak disebutkan nama Allah di redaksi sebelumnya, itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kebenaran ciptaan Allah itu jelas-jelas nyata di hadapan kita. Bahkan di Al-Azhar itu ada 2 mata kuliah. Kalau di Fakultas Usuluddin, ya, saya dulu di Fakultas Usuluddin, Qismud Dakwah, program studi dakwah dan kebudayaan Islam, Thaqafah Islamiyah itu, ya. Itu ada mata kuliah 2, Pak. Apa namanya? Ayatullah Al-Insaniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri manusia. Ada Ayatullah, satu lagi Ayatullah apa itu? Lupa saya. Yang kedua Ayatullah berkaitan dengan ciptaan alam. Apa itu nama redaksinya, saya lupa itu. Nah, ada 2 mata kuliah. Yang pertama adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri manusia. Yang kedua tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta, penciptaan alam semesta. Itu ketika dikaji, ya, luar biasa, Pak, ya. Tanpa kita harus melihat Allah, itu orang pasti akan melihat Allah di dalam ciptaannya itu ketika digali sedemikian detail dan mendalam. Coba satu bidang saja, Pak, dalam diri kita, ya. Saya membaca itu misalnya dalam bukunya Pak Quraish Shihab itu, ya. Dia ada di mana-mana itu, kalau nggak salah itu judulnya, ya. Itu ketika sel di dalam otak kita atau jaringan-jaringan di dalam otak kita, Pak, nah, itu bisa menyimpan lebih dari 5 triliun memori, ya. Itu komputer yang paling canggih itu otak kita, Pak, ya. Karena dia bisa menyimpan triliunan memori, tapi nggak perlu pakai chip. Ada nggak chipnya? Siapa yang pernah lihat chip otaknya? Dibuka coba ahli forensik itu, ketemu nggak chipnya? Ada. Tapi dia bisa menyimpan dan tidak kena hack, tidak hang, tidak error, kecuali memang sudah waktunya error, sudah mulai pikun. Nah, itu sedikit error biasanya, Pak, ya. Yang suka cepat pikun biasanya profesor, Pak, ya. Orang semakin pintar pikunnya juga cepat kadang-kadang. Kamu siapa? Padahal istrinya sendiri. Kamu siapa? Ya. Loh, saya istri Bapak. Oh, istri saya, ya. Saya masih punya istri ternyata, ya. Loh, selama ini gimana tiap malam ngelonin kok, ya. Lupa dia gitu, ya. Padahal istrinya sendiri gitu. Nah, lu profesor kebanyakan ilmu, Pak, ya. Makanya hati-hati juga, ya. Ya, tapi kalau profesor ahli tahajud, ahli baca Quran, enggak, ya. Banyak yang justru ingatannya jauh lebih bagus, ya. Biasanya profesor yang mikirin duit dulu itu biasanya lupa sama istri, ya. Kita lanjut, ya. Nah, ini otak kita, ya, ini punya kemampuan untuk menyimpan memori sekian triliun, ya. Dan tidak perlu ada yang namanya kabel-kabel yang dicolokin dari luar, ya. Dan tidak pernah kena hack, tidak pernah kena hang. Bahkan ada satu analisis lagi, ya, otak manusia semakin digunakan maka fungsinya akan semakin baik walaupun usianya bertambah. Justru kalau tidak digunakan, dia akan menurun fungsinya dan pada akhirnya akan menyebabkan kepikunan. Itulah kemudian dalam penelitian itu dibuktikan orang yang gemar membaca, meneliti, menelaah terus-menerus sampai usia tua tidak akan kena penyakit Alzheimer atau pikun. Yang kena pikun biasanya orang yang kerjaannya duduk di teras, pakai kursi goyang, kursi malas, ya, tengok-tengok begini, nggak ngapa-ngapain, bengong. Ah, itu lama-lama pikun, Pak, ya. Coba yang kayak gini nggak ada yang pikun, ya. Dan pikun apa? Bapak siapa? Pasti tahu, kan, ya. Mau datang ke sini, masa orang pikun datang ke sini? Nggak mungkin lah, ya. Itu orang ngaji kan mikir juga, Pak, ya. Ya. Apalagi yang ngajar lebih mikir lagi, ini jamaah dari tadi ngantuk dulu, paham apa enggak gitu. Saya bingung mikirnya itu, ya. Kadang-kadang ngangguk-ngangguk, ya. Ternyata ngangguk-ngangguk antara paham dan tidak paham juga gitu, sama, ya. Yang ngangguk yang ngantuk sama kagak pahamnya gitu, kan. Ya, itu mikir juga itu, ya. Dan semakin kita terus berpikir, ya,
itu otak kita itu justru akan semakin bagus fungsinya. Ada nggak ciptaan manusia yang kayak begitu? Ya, mobil yang paling bagus kayak apapun 10 tahun sudah mulai ngadat, ya nggak Pak? Otak kita ada yang sudah usia 70 tahun di sini pasti. Pernah ngadat nggak Pak? Nggak pernah ngadat itu. Padahal jaringannya di sini ini jaringan yang paling kompleks, yang paling sulit, jauh melebihi sulitnya komputer ciptaan manusia yang paling canggih sekalipun. Ya. Tetapi ini ya, luar biasa. Ya. Dalam diri kita, ya, itu kalau digali ya, akan menemukan betapa memang itu semua bukan ciptaan manusia. Logika akal manusia yang paling sederhana juga gampang kok ya. Masa ada sesuatu yang wujud dengan sendirinya atau diwujudkan oleh yang sama seperti yang mewujudkan itu? Nggak mungkin, otak kita nggak nyampe. Masa ada kayu kok bikin kayu? Nggak mungkin ya. Ya, patung bikin patung, nggak mungkin. Patung yang bikin manusia, manusia yang bikin manusia lagi, nggak mungkin. Apalagi yang bikin mesin. Maka harus ada di atasnya itu kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kekuatan walaupun tidak terlihat tapi nyata dan tidak bisa dilihat oleh siapapun itu. Inilah yang disebut sebagai Allah. Maka kata huwa ya, sekalipun tidak disebutkan Allah di belakangnya, sudah merangkum semua yang kita sampaikan tadi ya. Imam Abdul Su'ud dalam tafsirnya, salah seorang pakar tafsir dan tasawuf, menulis dalam tafsirnya, menempatkan kata huwa untuk menunjuk kepada Allah, padahal sebelumnya tidak pernah disebut dalam susunan redaksi ayat ini. Kata yang menunjuk kepadanya adalah untuk memberi kesan bahwa Dia yang Maha Kuasa itu sedemikian terkenal dan nyata sehingga hadir dalam benak setiap orang, dan bahwa kepadanya selalu tertuju segala isyarat. Nah, ketika Allah itu betul-betul tidak ada yang melawan popularitasnya, maka ketika disebut kata huwa itu otomatis ya. Bahkan ada pakar semiotika dalam tafsir itu mengatakan Allah itu ya, kata Allah itu ya, ya, sekalipun dibuang satu persatu hurufnya, huruf Allah ada berapa Pak? Alif, lamnya double ya kan, lam, kemudian ha, ada 4 huruf ya. Sekarang alifnya dihilangkan, dihapus, tinggal lillah. Lillah itu bisa maknanya karena Allah, bisa untuk Allah, masih ada Allah ya. Sekarang lam yang satu dihilangkan, tinggal lahu. Lahu itu juga kepadanya atau untuknya. Nya-nya siapa? Allah juga. Kemudian lamnya dihilangkan, tinggal kata hu. Hu itu apa? Dhamir sama seperti huwa, maknanya dia. Dianya siapa? Allah. Sekarang hu-nya dihilang, tinggal Allah. Itu orang mengeluh. Mengeluh itu keluhan yang benar itu sama siapa? Bu, orang ngeluh yang benar sama siapa? Kalau kurang belanjaan sama suami bu ya. Ngeluh yang benar pasti hanya kepada Allah. Bahkan ketika semua huruf lafaz Allah itu dihilangkan satu persatu, Allahnya nggak pernah hilang. Itu Pak, hanya Allah saja ya. Maka ketika orang tadi saya sampaikan kok berani ya, menempatkan Allah satu-satunya sebagai landasan, sandaran dalam hidupnya, jadi wali Pak. Yang lain boleh disandari, boleh bersandar ke punggung atau dadanya istri, boleh, ke pangkuan apalagi, kelonan apalagi, pahala itu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita menjadikan istri kita itu sandaran hidup kita. Ini yang jadi masalah banyak orang ya. Makanya nggak bisa jadi wali itu karena apa? Sandaran hidupnya itu banyak selain Allah itu loh. Jadi kadang-kadang justru menempatkan selain Allah lebih tinggi. Lah bagaimana Allah kemudian menjadikannya kekasih gitu loh. Orang Allah aja nggak dijadikan kekasih sama dia,
Kan itu imbal balik sebenarnya Pak. Kalau ingin jadi wali kekasih Allah, kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita ya. Itu imbal baliknya pasti seperti itu ya. Nah, orang yang mengucapkan kalimat tauhid dan mengamalkan kalimat-kalimat tauhid ini di ayat 1 saja ini ya, ketika dia berani menyebutkan huwa itu hanya Allah, dalam hidupnya hanya Allah, yang lain tidak ada ya, maka dia pasti akan jadi wilayah tadi itu, mendapatkan wilayah. Wilayah itu apa? Ya tadi, kedekatan dengan Allah, ya wali tadi itu. Maka nama surah Al-Ikhlas ini salah satunya namanya Al-Wilayah, kekasih Allah itu tadi, wali ya. Ya. An-Najat tadi aja namanya Najat ya, selamat ya. Ada 20 nama ya. Ya, orang selamat pastilah ya. Ketika semua makhluk itu bisa jadi membuat madarat kepada kita, Allah sekalipun tidak akan pernah merugikan kita. Walaupun menurut kita bisa jadi terlihat apa yang secara zahir itu merugikan, tapi hakikatnya pasti pada akhirnya kita akan menemukan bahwa ternyata di balik yang terlihat merugikan itu, dilihat yang tidak baik itu adalah penuh dengan hikmah dan kebaikan. Nah, kita lanjut. Baik. Kemudian para pengamal tasawuf ya, itu sampai kadang-kadang menghilangkan kata-kata huruf wawunya itu disukunkan hu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat wiridan orang-orang apa namanya tarekat itu hu, wawunya sukun, disukunkan, tidak huwa. Tapi tetap saja maksudnya di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sekarang Allah itu ada yang mengatakan dari kata aliha, yang berarti mengherankan, menakjubkan, karena setiap perbuatan yang menakjubkan, sedangkan zatnya sendiri bila akan dibahas hakikatnya akan mengherankan pembahasnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata ilah terambil dari kata yang berarti ditaati, karena ilah adalah Tuhan selalu ditaati. Jadi banyak versi Pak. Ada yang mengatakan Allah itu memang satu-satunya lafaz jalalah yang tidak ada mustaknya, tidak ada akarnya. Ada yang akarnya kata ilah tadi itu ya. Ada yang mengatakan aliha. Kalau ilah itu maknanya Tuhan, aliha itu tadi mengherankan atau menakjubkan. Tapi pendapat-pendapat yang berbeda-beda ini ujungnya tetap sama, bahwa Allah itu adalah satu-satunya nama yang tidak ada yang lainnya untuk menyandangnya. Tidak boleh seseorang menyandang nama itu kecuali disandarkan dengan kata atau kalimat yang lain. Abdullah ya, atau misalnya apa selain Abdullah biasanya apa, Sa'dullah gitu ya, Asadullah ya, Khalilullah misalnya ya. Silakan, tapi kata Allah ini satu-satunya yang berhak menyandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata ahad ya. Nah ini ahad itu terambil dari akar kata wahdah, kesatuan, seperti juga kata wahid yang berarti satu. Kalau wahdah atau wihdah itu kesatuan Pak. Kalau wahid itu satu. Kata ahad bisa berfungsi sebagai nama dan bisa juga sebagai sifat bagi sesuatu. Nah, boleh jadi nama, boleh jadi sifat. Nah, ini apabila ia berkedudukan sebagai sifat, ia hanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi tidak ada yang boleh menggunakan sifat ya dengan ahad. Kalau wahid boleh. Nah, karena apa? Kalau wahid atau wihdah atau wahdah itu ada, setelah itu boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Wahid, isnaini, salasa, arba'ah, itu hitungan boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Tapi kalau sudah ahad mentok, nggak bisa, nggak ada yang lain Pak, sudah itu saja. Maka satu-satunya sifat yang berhak disandang oleh Allah itu ahad. Manusia, makhluk tidak boleh menggunakan kata ahad.
Makanya qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu wahid. Walaupun maknanya sama, tapi kalau ditelisik dari perspektif bahasa Arab tadi, wahid itu bisa jadi dua, karena dari satu bisa nambah satu lagi. Tapi kalau ahad sudah tidak ada tambahan lagi, mentok di situ. Ini perlunya belajar Pak ya. Nah, belajar ngaji begini ya. Dari segi bahasa, kata ahad walaupun berakar sama dengan wahid tadi, masing-masing memiliki makna dan penggunaan tersendiri. Kata ahad hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat menerima penambahan, baik dalam benak apalagi dalam kenyataan. Nggak boleh Pak ya. Jadi kalau sudah ahad, dan jangankan dalam kenyataan, dalam benak saja kita nggak boleh. Oh, Allah berarti bisa jadi nggak bisa, karena itu sudah mentok sampai di situ ya. Tetapi dalam ayat yang lain, wa ilahukum ilahu wahid. Nah, ini belajar nih Pak ya. Kenapa di sini qul huwallahu ahad, tapi di ayat yang lain wa ilahukum ilahun wahid. Ini ya, karena dalam kata wahid pada ayat Al-Baqarah tadi menunjuk kepada keesaan zatnya disertai dengan keragaman sifat-sifatnya. Jadi Allah zatnya tunggal, esa, tapi sifatnya kan banyak. Nah, kalau di ayat yang kita bahas itu membahas tentang keesaan zatnya. Zatnya tidak bisa dipecah-pecah. Sesuatu yang bisa dipecah-pecah namanya bukan tunggal. Ini pecah-pecah bisa nggak Pak di gelas ini? Nggak bisa ya. Makanya gelasnya satu, Bapak nggak dikasih, saya yang minum sebenarnya. Tunggal. Zatnya ya, esa zat itu gini Pak. Kalau sesuatu ya, dia tunggal dan tidak ada bagian-bagian yang lain yang melengkapi, itu namanya ahad. Itulah Allah. Tapi manusia itu wahid, dia bisa jadi satu, tapi dalam satu itu ya, dia harus ada istri. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Maka dia tergantung kepada istri, jadilah dua. Punya anak, jadilah tiga. Maka dia wahid ya. Tapi dalam ayat yang saya bahas wa ilahukum ilahu wahid, Allah esa secara zat, tapi sifat Allah itu beragam. Maka menggunakan kata wahid untuk menunjukkan apa? Bahwa keberagaman Allah itu ada dalam sifat-sifatnya. Makanya Allah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Qahhar, ada Al-Jabbar ya. Ya, itu sifat-sifat yang menunjukkan kegagahan Allah di satu sisi, tapi di sisi yang lain Allah maha lembut, Allah maha penyayang, Al-Latif, lembut, maha pengasih ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, penyayang dan seterusnya. Nah, inilah perbedaan antara ahad dengan wahid tadi, sehingga redaksi qul huwallahu ahad itu adalah satu-satunya redaksi yang mencerminkan tauhid Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, sehingga tidak bisa redaksi ini dirubah dengan yang lain. Harus qul huwallahu ahad ya. Tidak bisa ada qul huwallahu wahid, qul huwallahu wahdah, apapun itu. Nah, inilah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sudah masuk waktu syuruk ya. Satu ayat ya yang cukup panjang kita bahas tadi itu ya. Mudah-mudahan sekalipun agak sedikit butuh ini Pak ya, butuh apa namanya pemikiran ya, walaupun ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas ya berkaitan dengan tauhid tadi. Ada yang namanya keesaan sifat, esa dalam sifat ya, kemudian ada yang namanya keesaan dalam perbuatan ya, ada yang namanya keesaan dalam beribadah ya, dan beberapa hal yang berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas dalam kaitan dengan ilmu tauhid itu memang cukup panjang dan cukup dalam ya. Mudah-mudahan yang ingin saya sampaikan di sini sebagai kesimpulan adalah yang terpenting dari apa yang kita bahas tadi itu bagaimana implementasi dari tauhid itu sendiri ya, harus kita upayakan ya, dalam kehidupan nyata, karena memang banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Allah
tetapi kepercayaannya terkadang masih dibarengi dengan kepercayaan-kepercayaan kepada pihak-pihak yang lain yang terkadang dalam situasi-situasi tertentu justru lebih tinggi. Ya, maka jangan sampai itu terjadi, sehingga insya Allah secara gradual, secara bertahap kita akan menempatkan posisi Allah itu pada posisi yang setinggi-tingginya, ya, tidak ada pihak-pihak lain yang menyainginya. Inilah yang disebut tauhid tadi itu. Ya, mudah-mudahan satu ayat ini dan kita lanjutkan nanti di ayat-ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang, memberikan pencerahan terutama kepada saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Demikian, kalau ada yang ditanyakan silakan Bapak dan Ibu. Ada? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman yang lain, Nah, ketika Allah kemudian bisa mengimani Allah, kemudian mengimani malaikat. Dari situ, kok kenapa Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, kemudian dia membutuhkan malaikat? Iya, bagus pertanyaannya ya. Jadi tadi kan Allah itu esa dalam zatnya terutama ya. Keesaan Allah juga ada dalam sifatnya. Kalau dimaknai sifat-sifat Allah itu menyatu ya. Esa juga dalam perbuatannya ya. Tetapi mengapa Allah masih meminta malaikat untuk menjadi pembantunya? Ini yang banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul ketika ada kajian yang saya sampaikan ya. Termasuk rukun iman kok ada 6 misalnya gitu kan ya. Itu juga mungkin yang pertama dulu, yang rukun iman dulu itu. Kenapa rukun iman ada 6 ya? Sebenarnya rukun iman itu kalau semuanya ya dikerucutkan cuma satu Pak. Iman itu hanya kepada Allah. Karena malaikat ciptaan Allah, pembantu Allah, kitab suci yang menurunkan Allah, nabi yang menurunkan juga Allah. Kemudian hari akhir yang menciptakan siapa? Ketentuan qada dan qadar siapa? Allah. Tunggal sebenarnya ya. Tapi penjabarannya supaya nanti itu ada segmen-segmennya gitu Pak. Jadi penempatan iman kepada malaikat itu dalam konteks iman kepada Allah sebagai pembantunya. Nah disinilah ya sebenarnya yang pertanyaannya ingin saya jawab, bahwa ya keberadaan malaikat ya sebagai pembantu-pembantu Allah itu harus diyakini kebenarannya, maka disebut iman itu tadi ya. Nah kaitannya dengan kebutuhan Allah terhadap malaikat ya, itu jawabannya saya sudah mendapatkan juga ketika saya nyantri dan juga di Al-Azhar dulu ya, bahwa Allah sebenarnya tidak membutuhkan apapun ketika semuanya ya dikendalikan oleh Allah, pasti tidak ada satupun yang bermasalah. Semuanya pasti benar dan semuanya pasti sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, karena Allah adalah maha kuasa dan maha melaksanakan sesuatu. Allahu muridun ya, maha menghendaki, dan qadirun ya, maha berkuasa ya. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Nah kenapa harus ada malaikat? Ini jawaban mereka yang saya dengar itu ya, adalah karena Allah ingin memberikan ibrah, ingin memberikan pelajaran kepada kita semua ya, sama sebenarnya seperti penciptaan bumi dan langit yang konon sampai miliaran tahun. Itu adalah dalam rangka memberikan pembelajaran kepada manusia. Allah yang begitu berkuasa, Allah yang begitu apapun yang dikehendakinya pasti terjadi, masih menggunakan pihak yang lain untuk memberikan bantuan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi sebenarnya dalam konteks itu untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia supaya berbagi tugas kepada pihak-pihak yang lain, supaya jangan egois, semuanya dihandle oleh dirinya sendiri. Jangan hanya yang disebut sebagai Superman tapi harus timman
apa Tin-Man itu. Nah, jadi Superman itu kan sendirian, tapi harus menjadi apa namanya super team ya, bukan Tin-Man ya, bukan Superman tapi super team. Yang menjadi kekuatan adalah timnya itu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua ya, malaikat ya itu kan punya tugas-tugas ya yang tentu saja sangat berkaitan dengan kemaslahatan manusia ya. Jadi penciptaan malaikat dan pembagian tugas kepada malaikat sebenarnya bukan dalam konteks Allah tidak mampu untuk menghandle persoalannya sendiri, tapi sebenarnya dalam rangka untuk kemaslahatan manusia. Walaupun dalam konteks tertentu Allah bisa langsung misalnya memberikan wahyu kepada Nabi Musa misalnya tanpa melalui malaikat. Nah, tapi kan yang paling sering terjadi adalah malaikat menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat memberikan ilham kepada orang-orang yang dipilih ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua dalam rangka untuk kemaslahatan yang lebih daripada manusia. Jadi dua hal itu. Yang pertama tadi untuk memberikan pembelajaran kepada manusia supaya jangan egois, semuanya dihandle sendiri. Allah yang maha kuasa saja memberikannya kepada malaikat. Yang kedua, penciptaan malaikat itu dalam rangka untuk kemaslahatan manusia ya. Baik di dunia maupun tentu saja nanti di akhirat ya, karena tugas-tugas untuk pembalasan amal itu nanti dilaksanakan semuanya oleh malaikat ya. Jadi jawaban saya seperti itu ya. Dan kembali lagi ya, Allah tidak membutuhkan apapun sebenarnya ya, tetapi Allah ingin memberikan pembelajaran, termasuk penciptaan alam semesta itu sampai miliaran tahun, padahal Allah juga mampu untuk kun fayakun. Tapi para ahli sudah membuktikan. Supaya apa? Supaya manusia belajar bagaimana proses itu ya, bagaimana tahapan-tahapan itu, itulah yang akan menjadikan manusia itu sukses dan berhasil, menjadikan apa yang dicita-citakan manusia, yang diproyeksikan oleh manusia itu menjadi sesuatu yang sempurna. Orang kalau instan apapun itu ya, sehebat apapun instan itu pasti tidak akan seperti orang yang melakukannya dengan proses yang panjang ya, itu sama ya, seperti ciptaan alam semesta tadi itu bukan menunjukkan ketidakmampuan Allah, tetapi untuk menunjukkan kepada manusia. Jadi konteksnya begini, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ya yang dijelaskan kepada Nabi dan konteksnya adalah dalam rangka memberikan pelajaran. Seperti misalnya dalam Al-Fatihah saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, itu kan kalau Allah yang berfirman kan aneh ya, redaksi itu aneh. Anehnya kenapa? Wah, Allah sendiri yang berfirman kok menunjukkan engkau, iya kan engkau. Itu sebenarnya apa sih? Itu ngajarin Nabi gitu loh. Ngajarin Nabi, iyyaka engkau Allah ya. Bukan Allah. Kalau Allah kan iya nih ya. Ini paham bahasa Arab ini kan harusnya iya nih kepadaku ya, tapi kenapa ya di situ iyaka ya, ngajarin Nabi gitu loh, Muhammad ya, ini loh ya redaksinya begini ya. Itu banyak kayak begitu. Jadi konteksnya itu banyak sekali untuk memberikan pelajaran ya. Apalagi dengan na'budu ya, kami ya, Allah kan satu ya, inna nahnu nazzalnal Qur'an ya. Kalau tadi disampaikan Allah tidak tergantung dengan apapun, kenapa Allah menggunakan inna nahnu nazzalnal Qur'an? Sesungguhnya kami ya menurunkan Al-Quran. Kenapa kami? Toh yang punya Quran juga Allah, yang menurunkan juga Allah. Tetapi mengapa menyebut kata kami? Karena ada keterlibatan malaikat di situ, ada keterlibatan Nabi Muhammad di situ ya. Sekalipun Allah mampu sendirian, tapi coba etika penting loh Pak ya. Walaupun misalnya ya tanpa bantuan orang kita bisa semua, tapi etikanya nah, dibalik orang besar pasti ada peran seorang istri. Sebut itu istri, but itu pasti dia seneng itu ya.
walaupun misalnya perannya itu hanya di belakang, tapi justru di belakang layar itu ya. Ini cara Allah ya memberikan pelajaran kepada kita ya. Walaupun tadi kalau kita bicara tentang tauhid ya, Allah nggak pernah tergantung kepada siapapun, tapi menunjukkan kepada kita semua. Itulah ya cara berinteraksi yang benar. Allah mengajarkan cara interaksi kepada kita semua ya, supaya mengakui keberadaan pihak yang lain ya. Demikian ya jawaban saya, mudah-mudahan tidak memuaskan, karena kalau memuaskan berbahaya nanti ya, karena saya bukan alat pemuas ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna ma'a tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an mubaraka wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min 'ilmin la tadma', min nafsin la tashba', min du'a'in la yusma'. Allahumma istajib du'a'ana wa shfi marudana warham mautana wa la tukhayyib fika raja'ana wa akhtim bil baqiyati salihati a'malana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqh lakum bi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.